Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Kaisar Longtian turun dari udara dan mendarat di kursi naga yang terletak tepat di selatan alun-alun dan seluruhnya terbuat dari emas ungu. Apakah kalian akan bersembunyi dan menonton kompetisi antar junior? Kaisar Longtian mengalihkan pandangannya ke suatu tempat di langit, lalu berkata sambil tersenyum tipis. Hahaha, indera spiritual Kaisar Longtian memang setajam seperti biasa. Sebuah tawa terdengar, dan hanya fluktuasi ruang di langit yang jauh terlihat. Dan seorang lelaki tua berjubah putih muncul di sana. Di samping lelaki tua itu, ada dua lelaki tua berbaju hitam dengan wajah sedingin es. Ketiganya muncul di langit di atas alun-alun dalam sekejap, dan akhirnya turun perlahan. Tuan dan Wuzong, lelaki tua, Yuncang, dan dua tetua, kata Bailo lembut dengan mata sedikit fokus. Mendengar ini, Cukuang Seng menatap lelaki tua berjubah putih itu dan merasa terkejut. Wajah pria ini terlihat baik dan ramah, namun ketika dilirik, matanya setajam pisau yang tajam, membuat orang tak berani menatapnya. Kekuatan Master dan Wuzong ini mungkin melebihi kekuatan praktisi ranah Zotian biasa, kata Zotian diam-diam karena terkejut. Ranah Zotian juga memiliki kekuatan dan kelemahan, dan kesengajaan antara level jauh dari sebanding dengan ranah Jiuding. Tampaknya kerajaan Shenglongmu juga penuh dengan bakat, dan kamu telah mengirim junior muda seperti itu. Orang tua Yuncang melirik pangeran tertua, dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Cukuang Seng. Kaisar Longtian tersenyum tipis, seolah dia tidak mendengar ejekan dalam perkataan pemimpin dan Wuzong. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Biarkan kompetisi antar junior ini resmi dimulai. Dia melambaikan tangannya dan melihat ke arah pangeran tertua dan yang lainnya. Pangeran tertua dan yang lainnya langsung mengangguk, lalu turun dari udara dan muncul di tengah alun-alun. Melihat ini, Pak Tua Yuncang tersenyum tipis, mengalihkan pandangannya ke 5 perwakilannya, lalu berkata, kompetisi ini tidak boleh mempermalukan dan Wuzong kita. Ya, Master Sekte, 5 alkemis menampukkan tangan kepada mereka, dan muncul di hadapan pangeran tertua dan yang lainnya. Aturannya sangat sederhana. Pihak manapun yang memurnikan pil dengan tingkat lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Pak Tua Yuncang memandang Kaisar Longtian dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana? Kaisar Longtian mengangguk dan berkata, ikuti saja ini. Apa yang dikatakan pemimpin Sekte Yun. Mendengar ini, lelaki tua Yuncang tersenyum. Matanya tiba-tiba berkedip dan berkata, karena ini adalah kompetisi, kita selalu membutuhkan hadiah. Aku ingin tahu apa pendapat Kaisar. Kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan tenang. Jika pemimpin Sekte Yun tertarik, Kaisar Shenlong kita secara alami tidak akan menolak. Pak Tua Yuncang tersenyum ramah dan dengan lambaian lengan bajunya. Seberkas cahaya keluar dan melayang di atas langit. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa itu adalah tanda token kuning kuno. Itu memancarkan aura kuno, membuat dunia ini lebih berubah-ubah dalam kehidupan. Ini adalah token kualifikasi untuk memasuki tanah terlantar. Jika Kekaisaran Shenlong menang, benda ini akan menjadi milikmu. Karena ada beberapa orang di ibu kota kekaisaran yang tidak mengetahui pentingnya token kualifikasi tanah terbelangkai, banyak keluarga Shenlong hanya memiliki 3 buah. Yang lainnya seperti 4 kekuatan besar bahkan tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Cukuang Seng menatap token kuning kuno itu dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Token kualifikasi keluarga kerajaan Shenlong telah diputuskan. Dan jika dia ingin memasuki tanah terlantar,
dia mungkin hanya bisa mendapatkan token kualifikasi dan wusong. Kaisar Agung, hadiah dariku ini cukup bagus kan? Kata Patua Yuncang sambil tersenyum tipis. Mendengar kata-kata ini, wajah Kaisar Longtang bergetar. Token kualifikasi tanah terbangkai sangat berharga bagi keluarga kerajaan Shenlong mereka. Tapi sekarang lelaki tua ini memaksanya untuk menggunakannya sebagai taruhan di depan semua orang di dunia. Karena pemimpin sekte Yun tertarik, kami keluarga kerajaan Shenlong tidak boleh tertinggal dari yang lain. Kaisar Longtian tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan token kuning kuno lainnya muncul di udara. Hahaha, Kaisar Agung memang sangat berani. Saya khawatir setelah diskusi ini, dan Wusong kami harus berterima kasih banyak, kata Patua Yuncang sambil tersenyum. Kaisar Longtian tampak tenang dan berkata, diskusi belum dimulai, jangan menarik kesimpulan terlalu dini. Benarkah? Patua Yuncang tersenyum acuh tak acuh. Dia sangat yakin dengan kekuatan 5 orang dan Wusongnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa berani datang dan memprovokasi? Mari kita mulai. Kaisar Longtian tampak serius dan suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh alun-alun. Mendengar ini, perwakilan dan Wusong melambaikan lengan baju mereka dan 5 kuali jatuh dari langit di atas alun-alun. Teman-teman, tolong. Dan Lintiang tersenyum tipis, lalu duduk bersila di depan kuali alkimia. Setelah melihat ini, pangeran tertua dan yang lainnya saling memandang, lalu memanggil kuali alkimia masing-masing. Telapak tangan Cukwaseng bersinar derang, dan kuali alkimia muncul di depannya. Saya berharap penampilan Anda sebelumnya tidak terjadi begitu saja. Pangeran ketujuh memandangnya dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Cukwaseng tampak acuh tak acuh, dan dia tidak perlu repot-repot memperhatikan pria berisik ini. Lengan baju dan jubahnya melambai dan api dalam kuali alkimia membumbung dan menyala. Cukwaseng melirik dan latihan, dan yang lainnya yang sudah memasuki alkimia, dan segera menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Sejumlah besar informasi resep terlintas di benaknya. Ketika semua detail alkimia diingat dalam pikirannya, dia perlahan membuka matanya. Saya harap saya bisa memperbaikinya kali ini, Cukwaseng bergumam. Kali ini, dia bersiap untuk menyempurnakan pil yang paling sulit. Bukan karena ia suka unjuk gigi, melainkan karena ia tahu jika tidak berhasil tampil baik di kompetisi ini, maka akan sulit mendapatkan token kualifikasi atas tanah telantar. Ayo mulai. Begitu dia membuat keputusan, Cukwaseng segera menekan keraguan di hatinya, dan dengan cepat memasuki kondisi alkimia yang halus. Dia melambaikan telapak tangannya berulang kali, dan melemparkan ramuan obat ke dalam kuali alkimia. Saat api menyebar, mereka menelan semua bahan obat dan melelehkannya sedikit demi sedikit. Melihat hal ini, Cukwaseng segera memusatkan pikirannya dan mengendalikan suhu api ramuan dengan seluruh kekuatannya, tidak berani bersantai sama sekali. Pada saat ini, orang lain juga terlibat dalam pemurnian bahan obat, dengan ekspresi serius di wajah semua orang. Hahaha, orang kecil dari kerajaan Shenlongmu itu sangat ambisius, kata Patua Yuncang sambil tersenyum tipis. Dan dengan penglihatannya dia secara alami dapat melihat bahan ramuan yang dimurnikan oleh pangeran tertua dan yang lainnya semuanya luar biasa. Sama-sama, Kaisar Longtian tersenyum tipis. Hahaha, ambisi yang bagus, tapi saya tidak tahu apakah bisa berhasil. Jika gagal, itu akan menjadi lelucon, kata Patua Yuncang dengan sinis. Saya kira tidak. Saya khawatir provokasi berapa orang pada akhirnya akan berubah menjadi lelucon. Kaisar Longtian tersenyum ringan saat membalas. Karena Kaisar sangat percaya diri, mari kita terus menonton. Patua Yuncang mengalihkan pandangannya ke Dan Lantiang dan yang lainnya, sambil tersenyum manis. Kita lihat saja nanti, Kaisar Longtian berkata dengan tenang. Suasana hatinya di tempat kejadian menjadi kompetitif. Di tengah alun-alun,
Nyala api membumbung ke langit, mengubah separuh langit menjadi warna merah menyala, membuatnya tampak seperti akan terbakar. Sepertinya kita sudah sangat tua. Beberapa lelaki tua yang sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi pil ibu kota kekaisaran tidak bisa menahan napas ketika mereka melihat Dalantian dan yang lainnya yang ahli dalam bidangnya. Bagaimanapun, dunia ini milik kaum muda, kata lelaki tua berjanggut putih lainnya sambil tersenyum tipis. Dia cukup terbuka dengan hal itu. Dalam hal alkimia, setiap generasi menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Bakat anak-anak muda sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Hahaha, benar, kata lelaki tua berambut hitam itu sambil tersenyum lega. Saya tidak tahu siapa yang akan meraih kemenangan terakhir dalam kompetisi ini, kata lelaki tua berjanggut putih itu. Jika itu seorang individu, itu harusnya Dalantian atau pangeran tertua. Kekuatan kedua orang ini berada di antaranya yang setara. Dalam kompetisi ini, kebanyakan dari mereka akan keluar sebagai pemenang, kata lelaki tua berambut hitam itu sambil tersenyum. Mendengar ini, mata lelaki tua berjanggut itu berbinar. Dia memandang Cuku Wangseng di lapangan lalu bertanya, "Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang lelaki kecil ini." Pria berbaju hitam itu merenung sejenak lalu berkata, "Bisa kamu menjadi seperti ini di usia yang begitu muda? Dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa dia cukup luar biasa. Tapi pada titik ini, dia mengubah nada suaranya saat berkata, kamu juga tahu bahwa alkimia membutuhkan pengalaman. Orang ini adalah orang yang termuda di antara 10 orang ini. Dari sudut pandang ini, sulit untuk mencapai hasil apapun. Tidak ada sedikit pun nada menghina dalam suaranya, tetapi hanya pernyataan fakta. Karena menurutnya, bakat dan pengalaman di bidang alkimia sama pentingnya dan keduanya sangat diperlukan. Tapi itu saja dia tidak bisa membayangkan bahwa pengalaman Cuku Wangseng, mengapa dia kurang pengalaman di bidang alkimia. Hahaha, saya pikir semua orang berubah. Tawa yang jelas menyebar ke seluruh lapangan. Semua orang mengalihkan perhatian mereka dan melihat seorang pria muda tiba-tiba berdiri di alun-alun. Itu pangeran kelima. Pada saat ini, pangeran kelima berdiri di depan kuali alkimia. Wajahnya penuh kegembiraan. Dia menampar kuali dengan telapak tangannya, dan suara mendengung yang tajam terdengar. Dan seberkas cahaya keluar dari kuali alkimia dan melayang di udara. Ramuan puncak kelas 3, pil roh api. Semua orang berkata dengan terkejut saat mereka melihat pil yang bersinar dengan cahaya merah menyala. Pil pertama yang dimurnikan ternyata adalah pil roh ahli puncak kelas 3. Saat semua orang terkejut, seberkas cahaya lainnya naik ke langit dan berubah menjadi pil hijau, pil puncak kelas 3 lainnya. Beberapa orang melihat ke arah pangeran ketiga, dan ekspresi mereka tiba-tiba bergetar. 2 hembusan angin terdengar, dan aroma pil yang sangat kaya memenuhi udara, membuat orang menjadi mabuk. Itu dari Dan Wuzong, seru seseorang sambil memandang seolah dia terkejut. Karena yang muncul di mata mereka adalah 2 pil puncak kelas 3. Melihat pemandangan ini, semua orang terlihat kagum. Bakat alkimia orang-orang ini terlalu abnormal. Pil puncak kelas 3 yang berharga muncul satu demi satu. Hahaha, tampaknya generasi muda kekaisaran Shenglong kita cukup baik, kata Pak Tua Yunchan sambil tersenyum. Saat dia berbicara, tidak ada sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Dia sepertinya yakin Dan Wuzong akan menang kali ini. Mendengar ini, Kaisar Longtian tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari kuali alkimia dan melayang di udara. Itu masih pil puncak kelas 3. Semua orang terkejut memandang pemuda dari Dan Wuzong. Pada titik ini, mata mereka mau tidak mau mengarahkan pandangan mereka ke arah pangeran ketujuh.
karena satu-satunya yang akan berhasil menyempurnakan pel selanjutnya adalah pangeran ketujuh. Merasakan tatapan datang satu demi satu, ekspresi pangeran ketujuh langsung berubah. Berikan padaku, ia berteriak pelan, menampar kuali alkimia dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, kuali alkimia bergetar hebat, dan aroma pel yang kuat memenuhi udara. Hahaha, berhasil! Pangeran ketujuh tertawa bangga. Ekspresinya penuh kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil menyempurnakan pel puncak kelas 3. Ini seri lagi, semua orang tercengang. Kekuatan keluarga kerajaan Shenlong benar-benar setara dan Wuzong. Idiot! Pemuda dari dan Wuzong berkata dengan sinis sambil menatap pangeran ketujuh yang angkuh. Sebelum suaranya jatuh selesai, kuali alkimia di depan pangeran ketujuh mulai bergetar lebih hebat. Pangeran ketujuh juga orang pertama yang menyadari perubahan ini. Ekspresinya segera berubah dan dia berseru kaget. Apa yang terjadi? Saat kuali alkimia bergetar, sepertinya ada suara benturan yang membuat ekspresi wajah pangeran ketujuh menjadi ngeri. Saat berikutnya, kuali alkimia meledak berkeping-keping di bawah tatapan ngeri pangeran ketujuh. Gelombang energi yang menakjubkan menyapu, dan semua orang sepertinya dapat melihat pil yang akan segera terbentuk. Tiba-tiba pecah pada saat ini. Tungkunya meledak, banyak orang yang tercengang, dan ekspresi indah yang di wajah mereka. Sudut mulut mereka bergerak-gerak, dan mereka memandang pangeran ketujuh tanpa berkata apa-apa. Dalam keadaan normal, bahkan ledakan pil sesederhana pun akan menjadi hal yang sangat memalukan bagi seorang alkemis tingkat tinggi. Tapi sekarang, pangeran ketujuh telah meledakkan sepenuhnya, bahkan tungku alkimianya pun telah hilang. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Yuncang. Sayang sekali. Tampaknya dan Wuzong kita selangkah lebih maju untuk saat ini. Kaisar Longtian tampak jelek. Putra ketujuhnya sangat ingin sukses sehingga pada akhirnya, alih-alih menyempurnakan pil puncak kelas 3, tungkunya malah ikut meledak. Di lapangan, wajah pangeran ketujuh berganti-ganti antara biru dan merah. Selain itu, banyak orang kuat dan alkemis dari Dan Wuzong dan Kekaisaran Shenlong berkumpul di sini sekarang. Bagaimana ini mungkin? Dia berkata dengan ekspresi datar. Hahaha, lain kali kamu membuat alkimia. Kamu harus melakukan sesuatu dengan kemampuanmu agar tidak membuat lelucon. Pemuda dari Dan Wuzong itu mengejek. Mendengar ini, wajah pangeran ketujuh menjadi gelap. Kali ini, dia benar-benar malu. Dia melambaikan lengan bajunya dengan getir, lalu berbalik untuk pergi. Sekarang, jika dia terus tinggal di sini, dia hanya menerima ejekan. Melihat ini, ekspresi pangeran ketiga dan pangeran kelima tiba-tiba berubah menjadi gelap. Tidak peduli apa karakter pangeran ketujuh, dia tetap mewakili keluarga kerajaan Shenlong mereka. Sekarang mereka telah menemui akhir yang memalukan. Wajah mereka juga ikut tercoreng. Embusan angin terdengar, dan saat kuali alkimia bergetar, aliran pel yang melayang di atas kuali. Fluktuasi ini, apakah ini pel kelas 4? Beberapa orang melihat pel itu dengan cahaya yang tersisa, dan segera berubah menjadi seruan kaget. Dalam kompetisi hari ini, pel kelas 4 benar-benar muncul. Terima kasih.